Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada video pembelajaran geometri analitik bidang. Hari ini kita sampai pada bab elips, yaitu untuk subbabnya persamaan garis singgung elips. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan garis singgung elips yang bergradien M. Kasus yang pertama yaitu elips dengan pusatnya 0,0. Kita misalkan bahwa persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan mx plus n, dan persamaan elips dengan pusatnya O 0,0 yaitu x kuadrat plus a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan persamaan umum elips dengan pusatnya 0,0. Selanjutnya dari persamaan elips ini kita bisa merubahnya menjadi bentuk yang lain, yaitu menjadi b kuadrat x kuadrat plus a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Ini biasa lah ya, kali silang. Ini x kuadrat dikali dengan b kuadrat, y kuadrat dikali dengan a kuadrat. Berikutnya untuk penyebutnya ini kita kalikan. Nah, selanjutnya yaitu kita kalikan dengan 1, maka bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya kita kurangkan kedua ruas dengan a kuadrat b kuadrat, maka persamaan menjadi ini, yaitu b kuadrat x kuadrat plus a kuadrat y kuadrat min a kuadrat b kuadrat. Dari sini kita punya dua persamaan, yaitu persamaan garis dan yang berikutnya itu persamaan elipsnya. Untuk mencari persamaan garis singgung, langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan persamaan garis ini ke persamaan elips yang ini. Ya, di sini y sama dengan mx plus n, maka nanti y-nya yaitu mx plus n kita substitusikan ke sini, ke variabel y. Ya, maka kita peroleh b kuadrat x kuadrat plus a kuadrat dikali dengan mx plus n kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Berikutnya kalau kita kalikan, ya kita peroleh b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat dikali dengan x kuadrat, ya ini nanti dikalikan, ini kan menjadi x kuadrat nanti ya. Berikutnya ini sama, ini perkaliannya ya, kita faktorkan terlebih dahulu, berikutnya kita kalikan, ya, plus 2a kuadrat mnx plus a kuadrat n kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Maka kalau kita perhatikan, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Di sini ya, ini x kuadrat, di sini adalah variabel x, dan ini merupakan konstantannya. Nah, ini adalah koefisien x kuadrat. Kalau kita misalkan ini sebagai a, dan ini 2x kuadrat mn, ini merupakan koefisien dari x kalau kita misalkan sebagai b, dan ini adalah atau yang lainnya adalah sebagai c. Karena garis dan elip ini bersinggungan, maka akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut yaitu x1 sama dengan x2. Langkah berikutnya adalah untuk menentukan bahwa garis tersebut itu menyinggung elips, maka diskriminannya harus sama dengan 0. Di mana diskriminan adalah b kuadrat min 4ac sama dengan 0. Ini diambil dari koefisien x kuadrat, koefisien x, dan konstanta pada persamaan kuadrat sebelumnya. Ya, kalau kita substitusikan, ini kita peroleh 2a kuadrat mn dikuadratkan min 4b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat dikali dengan a kuadrat n min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Berikutnya, kalau kita kalikan, ya, kita sederhanakan, kita peroleh 4a pangkat 4m kuadrat n kuadrat dikurangi dengan 4a kuadrat dikali dengan b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat dikali dengan n kuadrat min b kuadrat. Ini sebenarnya cukup keluarkan a kuadrat di sini, ya. Maka ini akan berubah. Untuk yang ini akan sama. Berikutnya, dari persamaan ini, kedua ruas kita kalikan dengan 1/4a kuadrat, ya, maka nanti untuk 4a kuadratnya ini akan habis, dan yang ini juga pangkatnya akan berkurang 2. Jadi a kuadrat m kuadrat n kuadrat min b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat dikali dengan n kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang ini kita kalikan. Biasa ya, proses perkaliannya sama, yaitu b kuadrat dikalikan dengan n kuadrat. Nanti kita peroleh ini b kuadrat dikali dengan min b kuadrat menjadi plus, karena di sini min ya,
plus B pangkat 4. Berikutnya yaitu A kuadrat M kuadrat dikali dengan N kuadrat. Ini kita peroleh yang ini. Berikutnya untuk yang A kuadrat M kuadrat dikali dengan min B kuadrat. Ini kita peroleh di sini menjadi plus karena di sini min, di sininya min, ya sama dengan 0. Dari sini kalau kita perhatikan di sini ada yang bisa kita eliminasikan, yaitu atau kita kurangkan, yaitu A kuadrat M kuadrat N kuadrat dengan yang ini sama ya. Jadi nanti tersisa min B kuadrat N kuadrat plus B kuadrat. Ini kita keluarkan pangkatnya 2, gitu ya. Di sini adalah B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Dari persamaan ini kita kalikan dengan 1 per B kuadrat. Nah, berarti kita peroleh min N kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita mau mencari nilai N, yaitu N kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Maka N-nya sama dengan plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Nah, tadi kan kita memiliki persamaan lingkaran yang Y sama dengan MX plus N. Nah, dari situ N ini selanjutnya yaitu nilai N yang kita peroleh ini, kita substitusikan ke persamaan garis yang kita misalkan di awal tadi. Maka Y sama dengan MX plus minus A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Nah, inilah yang rumus untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran bergradien M. Contoh soalnya, yaitu yang pertama, tentukan persamaan garis singgung pada elips x kuadrat per 30 plus y kuadrat per 24 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis 4x, mohon maaf ini ada kesalahan ya, 4x min 2y plus 23 sama dengan 0. Maka untuk langkah pertama, kita cari dulu gradiennya dari persamaan ini nanti. Ya, berarti 4x min 2y plus 23 sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan gradiennya yaitu sama dengan 2. Gimana caranya? Kita bisa perhatikan langkah di sini. Ya. Dari sini, kita bentuk kebersamaan umum garis ya, di mana y sama dengan mx plus n. Nah, nanti ini merupakan gradiennya. Kita pastikan bahwa y-nya ini koefisiennya adalah 1, dan koefisien dari X inilah gradien. Ya, berarti 2Y sama dengan 4X plus 23, berarti Y-nya sama dengan, karena 4 dibagi 2 ya, berarti 2X plus 23 per 2. Oke, jadi gradiennya sama dengan 2. Oke, selanjutnya yaitu kita substitusikan ke persamaan umum garis pada elips ya, yaitu Y sama dengan MX plus minus A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Ya, Y sama dengan, tadi gradiennya kita peroleh 2, berarti 2X plus minus A kuadrat, gitu ya. Kalau kita perhatikan rumus persamaan elips di sini adalah A kuadrat. Berarti kalau di sini tidak ada pangkat, ya berarti ini sudah merupakan kuadrat dari A. Gitu ya. Berarti 30 dikali 2 pangkat 2 karena ini gradien ditambah dengan B pada persamaan elipsnya yaitu 24. Maka kalau kita sederhanakan berarti 30 kali 4 yaitu 120 ditambah 24 berarti 144. Maka akar dari 144 yaitu 12. Berarti Y sama dengan 2X plus minus 12. Jadi persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan 2X plus 12 atau Y sama dengan 2X min 12. Ya, perbedaannya hanya di tanda sini saja. Oke. Paham ya? Nah, berikutnya yaitu kasus yang kedua, yaitu persamaan garis singgung elips di titik T X1, Y1. Kita misalkan titik M dengan koordinat X2, Y2 ini pada elips dengan pusat 0,0. Ya, ini merupakan pusat elipsnya, maka berlaku X kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1 dari sini ya. Karena tadi titik M
ini berada pada elips, maka kita punya persamaan elips yang baru, yaitu X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kalau kita sederhanakan dengan cara yang sama pada pembahasan sebelumnya, kita bisa peroleh B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat dikali dengan Y2 kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ya, anggap saja ini persamaan 1. Karena tadi titik singgungnya itu di T X1, Y1, ya, maka kita peroleh persamaan elips dengan titik singgung T X1, Y1 yaitu X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita bisa peroleh B kuadrat dikali dengan X1 kuadrat plus A kuadrat dikali dengan Y1 kuadrat min A kuadrat B2 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, ini kalau kita kurangkan, ya berarti nanti B kuadrat, buka kurung, berarti X2 kuadrat dikurangi dengan X1 kuadrat. Nah, ini plus A kuadrat dikali dengan Y2 kuadrat dikurangi dengan Y1 kuadrat. Selanjutnya yaitu ini biasa ya, istilah cepatnya yaitu pindah ruas. Ini kita pindahkan ke ruas kanan, tandanya berubah menjadi negatif, yaitu B kuadrat dikali dengan X2 kuadrat min X1 kuadrat sama dengan min A kuadrat dikali dengan Y2 kuadrat min Y1 kuadrat. Berikutnya dari sini ini kita bisa faktorkan ya, kita rubah ke bentuk yang lain, bentuk pemfaktoran yaitu B kuadrat X2 ditambah X1 dikali dengan X2 dikurangi dengan X1. Ya, ini nanti kalau kita kalikan nanti ketemunya ini. Ya, begitu juga untuk ruas kanan. Min A kuadrat dikali dengan Y2 plus Y1 dikali dengan Y2 dikurangi dengan Y1. Nah, maka kita bisa memiliki bentuk yang lain yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Untuk sisanya nanti kita letakkan di ruas kanannya. Nanti kita peroleh B kuadrat dikali dengan X2 plus X1 per A kuadrat dikali dengan Y2 ditambah Y1. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Maka selanjutnya kita bisa mencari persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik M dan titik T, yaitu Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali dengan X min X1. Ini ada di bab 1 ya, tentang garis lurus. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Selanjutnya yaitu kita substitusikan persamaan ketiga ini ke persamaan keempat. Jika M mendekati T tak berhingga, ya, hingga M ini berhimpi dengan T, maka X2 ini sama dengan X1 dan Y2 juga sama dengan Y1. Maka MT ini akan berubah menjadi garis singgung di titik T, sehingga persamaan di atas menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat dikali dengan 2X1 ya, karena X2 ini sama dengan X1, maka X1 ditambah X1 menjadi 2X1 per A2 dikali 2Y1 dikali dengan X min X1. Itu ya, ini sama-sama habis ya, 2 dibagi 2, maka persamaannya menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat min X1 per Y1 dikali X min X1. Ini ya, ini kita kalikan penyebutnya ke ruas kiri. Berarti A kuadrat dikali Y1 dikali dengan Y min Y1. Begitu juga untuk ruas kanan. Min B kuadrat X1 dikali dengan X min X1. Selanjutnya kita kalikan ke masing-masingnya. Sifat distributif ya. Itu A kuadrat Y1 Y. Mohon maaf ini plus ya. Karena ini nanti pindah ruas ya. Karena nanti min pindah ruas menjadi plus. Ini mohon maaf ini tandanya nanti bisa diperbaiki. Yaitu B kuadrat X1X plus B2 X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Ini dari ruas yang kiri ya. Berikutnya yaitu kita peroleh bahwa B kuadrat X1X ini ya, ini tadi positif, plus A2
Y1Y sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ya, ini merupakan persamaan elips yang lain. Ini bisa dilihat pada slide tadi yang pertama itu ya. Dari sini maka kita bisa dapatkan X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Inilah persamaan garis singgung di titik T X1, Y1. Nah, sekarang jika persamaan elipsnya yaitu X min A kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat, atau ini merupakan persamaan elips dengan pusatnya alfa, beta. Ya, ini kita bisa mencari persamaan garis singgung elips secara cepat ya. Ini kita bisa translasikan sumbu X-nya di sini ya, yaitu menjadi X sama dengan X aksen plus alfa, ini pergeseran saja ya, ini bisa menjadi, maka X aksen sama dengan X min A, untuk Y sama dengan Y aksen plus beta, maka untuk Y aksennya, ini ya berarti Y min beta. Dari sini ya kita substitusikan ke persamaan umum elips dengan pusat 0,0 yaitu ini, maka nanti kita peroleh persamaan elips dengan pusat alfa, betanya ini. Ya. Maka untuk mencari persamaan garis singgung elips dengan pusatnya alfa, beta ini, kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Ya, ini cukup kita pisahkan saja. Berarti X1 min A dikali dengan X min A, ini alfa, dikali dengan Y1 min beta, dikali dengan Y min beta, ini yang ini dibagi dengan A kuadrat, yang ini juga dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1. Contoh soalnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung pada elips ya, X min 1 kuadrat per 6 plus Y plus 2 kuadrat per 3 sama dengan 1 di titik 3,1 ya, berarti pusatnya adalah 1, min 2. Oke, ini dari sini titik singgungnya yaitu 3, min 1 dengan pusatnya 1, min 2 ya, ini diperoleh dari sini. Maka kita bisa langsung substitusikan untuk titik singgung dan titik pusatnya ke persamaan garis singgung elips dengan pusatnya alfa, beta. Yaitu 3 ini diperoleh dari titik singgungnya, min 1, X min 1 per 6 dikali dengan, ditambah, min 1 ditambah 2 dikali dengan Y plus 2 per 3 sama dengan 1. Ini kalau kita kurangkan menjadi 2, X min 1 per 6 ditambah dengan, ini kita kurangkan jadi 1, Y plus 2 per 3 sama dengan 1. Berikutnya yaitu, ini kita samakan penyebut, yaitu menjadi 6, X min 1, ini menjadi 6, Y plus 2 per 18. Ya, berikutnya yaitu kedua ruas kita kalikan dengan 18. Di sini nanti akan habis, di ruas kanan menjadi 18. Itu 6x min 1 ditambah dengan 6y plus 2 sama dengan 18. Ini kalau kita kayak sifat distribusi ya, kita peroleh 6x min 6 plus 6y plus 12 sama dengan 18. Berikutnya kalau kita jumlahkan, ini akan menjadi 6x plus 6y sama dengan 12 itu ya, nanti ini akan dikurangi dengan 6. Maka kedua ruas kalau kita kalikan dengan 1/6 kita peroleh x plus y sama dengan 2. Inilah persamaan garis singgung elips x min 1 kuadrat per 6 plus y plus 2 kuadrat per 3 sama dengan 1. Berikutnya, untuk menguatkan lagi pemahaman konsepnya, kalian bisa mengerjakan tugas sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.